Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pembelajaran IPS. Alhamdulillah, pekan kemarin kita sudah melaksanakan ulangan harian tema 1. Hari ini kita sudah akan memulai materi pada tema 2. Yang pertama adalah tentang jenis-jenis usaha ekonomi. Sambil menyimak video ini, anak-anak juga bisa membaca materi pada buku pendamping tema halaman 25. Manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di sekitar kita banyak sekali kegiatan ekonomi yang bisa kita jumpai. Bidang usaha apa saja ya yang termasuk dalam kegiatan ekonomi? Pertama adalah bidang agraris. Usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Sektor usaha agraris terdapat di daerah pedesaan dan pegunungan. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain padi, ubi, jagung, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan. Bidang usaha yang kedua adalah peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Contoh hasil peternakan yaitu daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Kegiatan peternakan dapat dilakukan dalam skala kecil yang dilakukan oleh penduduk. Sedangkan peternakan skala besar dikembangkan oleh pihak swasta maupun pemerintah. Yang ketiga adalah perikanan. Secara umum, perikanan dibagi menjadi dua, yaitu perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat terdiri dari perikanan tawar dengan jenis ikan tawar seperti nila, lele, mujair, gurame, dan perikanan payau dengan hasil ikan bandeng. Sedangkan perikanan laut merupakan usaha menangkap ikan di laut maupun di pantai. Bidang usaha perikanan ini memanfaatkan sumber daya air seperti laut, sungai, maupun danau. Yang ketiga, bidang pertambangan. Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dari dalam bumi. Jenis barang tambang dibagi menjadi 3, yaitu logam seperti emas, perak, tembaga, non-logam seperti belerang, gipsum, marmer, dan sumber energi seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Indonesia kaya akan hasil tambang. Penambangan membutuhkan sumber daya lahan. Lahan yang dibutuhkan adalah lokasi penambangan. Biasanya lokasi penambangan ini terletak di hutan, di laut, ataupun di gurun. Bidang usaha yang kelima adalah kehutanan. Kehutanan adalah upaya mengolah sumber daya alam yang ada di hutan. Hasil perhutanan seperti jati, meranti, damar, dan rotan. Kita memiliki kekayaan sumber daya hutan yang sangat luas. Berikutnya adalah bidang usaha perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Kegiatan perdagangan tidak hanya dilakukan antar daerah, tetapi juga antar negara. Kegiatan perdagangan pada saat ini tidak selalu pembeli bertemu langsung dengan penjual, tetapi bisa melakukan kegiatan perdagangan secara online. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Industri bisa dilakukan secara perorangan atau industri rumahan dan bisa juga dilakukan dalam skala besar seperti pabrik. Perhatikan beberapa contoh pekerjaan berikut. Mari kita mengelompokkan jenis pekerjaan tersebut sesuai dengan bidang usahanya. Tukang pos, petani teh, pedagang di pasar, dokter, guru, nelayan, pengrajin gerabah, petani,
penambang batu bara, penjual bakso, dan peternak ayam. Kita akan mengelompokkan beberapa pekerjaan berikut sesuai dengan bidang usahanya. Yang termasuk dalam bidang jasa adalah tukang pos, guru, dan dokter. Ketiga profesi ini merupakan jenis pekerjaan yang bergerak dalam bidang usaha jasa. Mengapa? Karena mereka menyediakan pelayanan terhadap konsumen. Bidang usaha perdagangan, tukang bakso, dan pedagang yang ada di pasar. Yang termasuk bidang usaha pertambangan adalah penambang batu bara. Yang termasuk dalam bidang agraris adalah petani dan petani teh. Yang termasuk dalam bidang usaha peternakan yaitu peternak ayam. Sedangkan untuk bidang perikanan adalah nelayan. Kemudian bidang industri yaitu pengrajin gerabah. Mari kita temukan jenis pekerjaan apa yang ada di sekitar lingkungan berikut. Lingkungan yang ada di sekitar gunung. Misalnya peternak, petani, jasa pariwisata seperti tempat-tempat atau objek-objek wisata yang ada di lingkungan sekitar pegunungan, jasa fotografi, dan pedagang. Sampai di sini dulu penjelasan mengenai kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar kita sekaligus bidang usaha yang ada. Terima kasih karena kalian selalu semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.